Partai Komunis Indonesia itu sebenarnya adalah sebuah partai politik yang berhaluan komunis. Itu kader-kadernya itu kader-kader terbaik yang berguru di Sarekat Islam. Lalu pasca Gestok ini kebalikannya, justru Banser yang melakukan pembantaian terhadap PKI. Tapi ingat, Gus Dur sudah melakukan upaya rekonsiliasi pada saat itu, meskipun Gus Dur waktu itu mendapatkan hantaman keras dari beberapa kelompok ideologi. Ketika komunis ya pasti tidak akan kapitalis kan gitu. Ya, komunis itu kan sosialis Iya, betul. Jadi orang kadang-kadang menganggap bahwa Cina itu ya komunis gitu loh, padahal kapitalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah amma ba'du. Selamat malam sahabat-sahabat semuanya. Sahabat-sahabat sakreb. Sakreb lah. Jadi sahabat-sahabat, malam ini spesial. Saya menghadirkan teman saya, sahabat saya seperjuangan dulu di kuliahan dan juga teman organisasi. Kalau saya dulu di PMII, kalau beliau di GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Betul. Kalau saya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Sama-sama bergerak. Sama-sama pergerakan. Intinya kita bergerak di dalam hal apapun, dalam pemikiran, di dalam apapun, yang penting pergerakan. Jadi gini sahabat-sahabat semua, akhir-akhir ini pemerintahan hari ini, masa hari ini, banyak sekali kemudian isu yang dilontarkan di publik, dan ini menjadi kemudian keresahan bagi masyarakat awam pada umumnya dan khususnya kepada masyarakat semuanya ya. Tentang apa? Tentang isu PKI, Partai Komunis Indonesia. Betul. PKI. Jadi saya kadang-kadang merasa lucu ketika ada orang yang selalu berbicara tentang PKI ini. PKI ini makhluk apa sehingga orang sangat takut terhadap PKI? Memang PKI pernah ada, itu tidak bisa dilepaskan dari sejarah bangsa ini. Namun kemudian kalau hari ini masih membicarakan PKI, saya kira itu kurang seksi untuk dijadikan sebuah isu yang selalu menggelincir gitu loh di dunia media, khususnya di dunia YouTube, di dunia media lah. Dari mulai masyarakat awam, dari mulai mahasiswa sampai elit politik, semua berbicara tentang PKI ini. Jadi, saya menghadirkan narasumber, ya kita berbincang santai sambil ngopi, sambil kalem untuk mengupas apa sih sebetulnya PKI. Kemudian juga kita akan sedikit mengupas tentang yang akhir-akhir ini agak viral, yaitu Ruslan Buton. Itu kan menjadi rame kemudian ketika dia membicarakan tentang PKI dan sebagainya lah. Langsung saja kepada sahabat Bung Mio untuk berbicara masalah PKI. Silahkan Bung berbicara sebebas mungkin, di manusia plural ini saya akan ngopi. Mangga. Ya, terima kasih untuk sebelumnya untuk sahabat Ropik ya, pakai P ya. Sahabat Ropik yang sudah mau menerima saya datang ke sini karena sebelumnya saya dengar beliau lagi kurang sehat gitu kan, maka dari itu saya sebagai manusia yang mempunyai pri kemanusiaan tentunya saya mempunyai kewajiban ya untuk silaturahim yang nomor pertama, yang kedua juga mendoakan agar beliau tetap sehat, memberikan ilmu yang seluas-luasnya kepada para penonton subscriber gitu. Jadi saya mempunyai kewajiban akan hal itu. Jadi saya datang kemari sekalian silaturahim juga, dan kebetulan kita santai, kita juga memperbincangkan dari tadi ya soal PKI dan lain-lain lah itu.
akhirnya udah aja kita buat aja satu konten yang membahas hal ini. Kebetulan beliau punya apa namanya channel ya yang cukup terkenal tentunya ya, sampai ke Hong Kong ya, sampai ke Hong Kong. Jadi memang sahabat Rofik ini punya visi yang cukup luar biasa, karena beliau ingin tetap mengedepankan keilmuan yang berbasiskan nalar ya, logik gitu. Nah, ya terima kasih buat sahabat Rofik tentunya, dan juga saya ucapkan jazakumullah hasanul jasa, jazakumullah hasanul jasa buat sahabat-sahabat yang lain gitu. Jadi kayak Ujang Bustami lama. Jadi beliau itu suka nonton Ujang Bustami, jadi lucu. Jadi gayanya suka kadang-kadang kita tiru gitu loh, sahabat ke kreber. Mohon maaf untuk Kang Ujang, bukan maksudnya aneh-aneh, ini cuma bentuk daripada apa ya, suka aja. Suka. Saya ucapkan terima kasih buat ilmunya Kang Ujang juga ya. Nah, buat kawan-kawan tentunya sahabat-sahabat, nah itu jangan lupa yang paling awal itu subscribe lah, Bisa pijat tombol sing abang-abang ya. Semoga barokah ya. Oke, langsung saja ya. Tadi kita berbicara soal PKI ya. PKI kadang kita juga sedikit apa ya, pengen ketawa ketika kita berbicara soal PKI, karena kalau kita lihat PKI tentunya orang NU, nah ini pasti lebih paham PKI ya, karena orang NU itu yang melakukan perlawanan, yang berhadapan langsung itu orang NU. Tapi anehnya Bung, sekarang banyak orang yang menuduh bahwa di tubuh NU itu banyak PKI. Ini kan menjadi logika yang ngaco, terbalik logikanya. Dulu Banser yang menghantam habis-habisan PKI, sekarang kok dituduh PKI gitu loh. Nah, itu makanya saya pengen ketawa ketika berbicara soal PKI gitu kan. Allahu Akbar. Saya memang melihat PKI itu merupakan sebuah momok yang menakutkan bagi beberapa orang ya, segelintir orang tentunya. Karena PKI ini sebagai partai politik adalah sebuah kelompok besar, organisasi besar yang cukup terpandang pada waktu itu. Nah, waktu itu NU pun sama ya, NU pun sama, kelompok besar, organisasi besar, kita akui sampai hari ini merupakan organisasi Islam terbesar di dunia. Nah, kalau kita lihat PKI itu apa sih? Jadi kita bedakan dulu, pilih mana PKI, mana komunis. Beda ya tentunya. PKI itu partai politik yang berhaluan komunis, sedangkan komunis itu adalah ideologi. Jadi kita bedakan dulu. Kalau PKI partai politik ya, kalau komunis bentuk ideologinya itu. Dan PKI itu kebetulan menggunakan komunisme sebagai platform berpikir mereka dan bentuk perjuangan mereka gitu. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua NU nih, NU. Kita ingat bagaimana NU waktu itu menjadi padanan bagi PKI itu sendiri. Karena kalau kita lihat NU sebagai organisasi besar pada saat itu, NU itu merupakan apa ya, kalau kita bilang perimbangan dengan PKI gitu. Makanya kalau kita perimbangan gimana? Kekuatannya sama besar pada saat itu. Jadi antara NU dengan PKI itu sama-sama besar. Besar, PKI besar. Betul sekali. Nah, jadi jangan sampai salah paham nih, seolah-olah PKI itu adalah NU dan NU adalah PKI. Takutnya kemudian di benak publik jadi seperti itu. Iya betul. Nah, kita lihat sekarang, saya sendiri secara kultural adalah orang NU. Secara kultur beribadah, saya masih ada tahlil, juga ziarah kubur, kunut, sholawat gitu. Tetap itu kultur. Nah, kalau berbicara organisasi atau partai politik tentu berbeda lagi itu.
Itu strukturalnya. Kultur NU struktural berbeda. Oke. Selanjutnya apa PKI itu? Nah, ini ya. Menarik. PKI. Partai Komunis Indonesia itu sebenarnya adalah sebuah partai politik yang berhaluan komunis. Itu kader-kadernya itu kader-kader terbaik yang berguru di Sarekat Islam. Berguru di Sarekat Islam. Jadi kalau kita lihat PKI awal-awal berdiri itu terkecuali Sneflit ya. Terkecuali Sneflit. Embrio intelektualnya itu lahir dari Sarekat Islam. Karena Sarekat Islam itu kita tahu melahirkan tokoh-tokoh berpengaruh dari berbagai basic keilmuan. Contoh siapa, Bu? Ada Kartosuwiryo beraliran Islamis. Ada Soekarno beraliran nasionalis. Ada Alimin, ada Musso, ada juga yang lainnya itu beraliran komunis. Nah, lahir dari situ. Jadi SI melahirkan tokoh-tokoh komunis. Ya, betul, melahirkan tokoh-tokoh komunis. Embrio komunis itu dari situ. Oke. Asli orang Indonesia. Lalu beberapa kawan-kawan atau murid dari Pak Cokro tersebut yang beraliran komunis tersebut bertemu dengan Sneflit. Bertemu dengan Sneflit, beliau juga orang terbuang, kebetulan. Nanti dulu. Berarti komunis secara ideologi atau secara partai dulu? Ideologi. Secara ideologi. Jadi bukan secara partai kan? Iya, bukan partai. Karena bukan PKI, ini bukan PKI. Bukan. Lanjut. Nah, Sneflit kebetulan orang terbuang. Dia membawa haluan atau aliran komunis ke Indonesia. Bertemu dengan tokoh-tokoh gerakan Islam pada saat itu yang berguru di Pak Cokro. Oke, itu bertemu, lalu singkat cerita mereka mendirikan ada Partai Komunis Hindia Belanda, lalu intinya PKI ya, partai yang berhaluan komunis berdiri. Sneflit, terus ada Musso di sana, lalu juga ada beberapa kawan-kawan lainnya juga. Itu memang dari situ awalnya, dari Sarekat Islam. Nah, lalu kita kaitkan dengan hari ini PKI. Kadang-kadang masyarakat melihat PKI itu sebagai ideologi. Apalagi doktrin PKI itu yang menghancurkan Islam. Itu dia. Yang menyamakan semua agama. Betul. Jadi ini kan yang menjadi menakutkan pula, yang membunuh para ulama kan. Nah, itu. Ya. Betul. Kalau kita menilik 65, tragedi 65, Gestok. Kalau saya orang nasionalis, saya lebih suka bilangnya Gestok ya. Gerakan 1 Oktober ya. Gestok atau yang sering digembor-gemborkan oleh Orde Baru itu sebagai G30S PKI. Nah, pra 65 Gestok itu itu PKI bisa dikatakan yang kalau harus kasar yang membantai NU sebelum 65, sebelum Gestok kejadian itu. Berarti benar-benar sebelum 65 PKI itu jahat. Udah gitu aja, jahat lah. Entah jahat parah atau jahat apa ya, pokoknya jahat lah. Pokoknya wis jahat. Nah, seperti itu. Lalu pasca Gestok, ini kebalikannya. Justru Banser yang melakukan pembantaian terhadap PKI. Tapi ingat, Gus Dur sudah melakukan upaya rekonsiliasi pada saat itu. Meskipun Gus Dur waktu itu mendapatkan hantaman keras dari beberapa kelompok ketika Gus Dur berbicara bahwasanya kami sudah memaafkan PKI, kan gitu, memaafkan PKI. Dan yang harus diingat, yang uniknya, upaya rekonsiliasi natural tersebut sudah dilakukan NU sebelum Orde Baru muncul. Sebelum 98 ya, sebelum 98 Orde Baru runtuh. Itu sudah melakukan rekonsiliasi secara natural. Seperti apa? NU memesantrenkan, yang memasukkan anak-anak dari korban pembantaian, anak-anak PKI
itu dimasukkan ke dalam pesantren untuk sekolah. Itu upaya rekonsiliasi yang saya kira cukup unik dan manusiawi. Begitu apa ya, begitu besarnya kesabaran, lapangnya jiwa kemanusiaan NU itu sungguh luar biasa. Mereka menampakkan bahwasanya benar-benar Islam itu rahmatan lil alamin, itulah NU. Itu yang unik gitu ya. Meskipun sebelumnya sangat jahat PKI. Iya, sangat jahat PKI. Jadi gontok-gontokan gitu kan. Pra 65 PKI menjadi pelaku, NU korban. Pasca 65 NU pelaku, PKI korban. Dan itu saya tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Ini lebih kepada efek daripada gesekan politik pada saat itu yang cukup panas. Dan sudah seharusnya saya kira kita memaafkan masa lalu. Kita memaafkan masa lalu itu bentuk daripada kita ingin melangkah menjadi sebuah bangsa yang tanpa beban sejarah gitu. Oke. Lanjut untuk dikaitkan hari ini, Bung, itu kan sejarah singkat lah katakan ya, sejarah singkat sebelum 65, kemudian bagaimana pergesekan antara PKI dengan Nahdlatul Ulama katakan ya, kemudian ya kita tahulah bahwa memang PKI ini kan tidak diterima di mana-mana sampai hari ini kan. Iya betul. Gagal gitu loh, tidak ada kemudian negara yang saya kira sukses memakai ideologi komunis gitu loh. Iya. Bener kan? Dulu kan ada Rusia, ada apa itu Soviet, Vietnam, Korea Utara dan lain-lain lah, banyak sekali. Secara ideologi itu. Iya, secara ideologi kan. Tapi tetap gagal kan memakai ideologi komunis. Iya betul. Dan yang terakhir, Cina meskipun ngakunya negara komunis, tapi secara kapitalis kan. Kapitalis, sistem ekonominya kapitalis kan. Jadi jangan sampai salah paham. Jadi kadang-kadang orang itu menganggap bahwa ideologi komunis dengan kapitalis jadi itu bentuk ideologi. Justru ideologi. Ketika komunis ya pasti tidak akan kapitalis kan gitu. Ya, komunis itu kan sosialis. Iya betul. Jadi orang kadang-kadang menganggap bahwa Cina itu ya komunis gitu loh, padahal kapitalis. Iya. Itu kan dua bentuk ideologi yang berlawanan. Orang awam menganggap bahwa itu seolah-olah ya sama gitu loh, satu. Ini itu yang perlu juga dipahami oleh publik.